Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Ibnu Fauzan, NPM 2253025001, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang desain user interface. Selanjutnya, untuk pengertian desain user interface atau UI. Desain user interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menghubungkan sistem dengan pengguna atau user, berupa biasanya sebuah website, aplikasi, maupun sebuah software. User interface atau UI adalah tampilan yang meliputi sebuah bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin untuk menarik perhatian user. Karena itu, desain user interface ini ia sangat berpengaruh dan berkaitan dengan sebuah website, aplikasi maupun sebuah software. Saat ini, UI banyak digunakan pada perangkat-perangkat seperti laptop, komputer, maupun Android. Nah, ini adalah beberapa contoh. Ini adalah sebuah contoh dari desain UI. Di sini ada sebuah software dari sebuah perangkat komputer ataupun laptop, yaitu sebuah software Microsoft Store, yang dimana di dalamnya terdapat sebuah aplikasi maupun game yang dapat user download, dan juga untuk tampilan pada Microsoft Store ini termasuk dalam tampilan yang mudah sekali untuk digunakan. Karena ketika nanti kita ingin mengeklik atau mendownload sebuah software yang lain atau yang ada di dalam software ini, maka kalian hanya tinggal mengklik saja. Maka secara otomatis ini akan langsung mendownload. Ini adalah contoh tampilan desain UI yang sangat simpel dan juga kompleks, yang dimana ini adalah keluaran dari perusahaan besar, yaitu Microsoft. Dalam UI terdapat beberapa komponen pembentuk. Yang pertama ada tata letak. Nah, tata letak ini biasanya adalah penempatan elemen UI yang digunakan. Maksudnya elemen yang seperti apa? Elemen seperti sebuah menu maupun elemen-elemen lain yang akan saya contohkan di sini. Saya ambil contohnya. Di sini saya mengambil contoh sampel ruang guru. Elemen yang dimaksud dalam sebuah materi tadi adalah seperti ini: icon, button, dan juga beberapa icon pada sebuah website. Ataupun saya juga bisa memberitahukan kepada teman-teman di Microsoft Store. Ini termasuk juga ke dalam icon. Ini iconnya, button. Mana lagi iconnya? Ini icon gambar, ini icon background. Juga ada button di sini. Nah, jadi tampilan UI ini dirancang dengan desain beberapa aspek yang biasanya itu bertujuan untuk memperindah tampilan termasuk di dalam software ini. Kita kembali lagi ke dalam PPT. Selanjutnya ada warna, tipografi, dan grafik. Kalau dari warna, secara umum tampilan UI tidak terlalu mencolok dan juga tidak terlalu ramai dalam menggunakan warna. Kalau di dalam Microsoft Store ini ia memiliki background yang putih. Namun terdapat beberapa elemen yang menggunakan warna sedikit merah dan bercampur dengan gradiasi warna oranye, juga bercampur dengan gradiasi warna ungu untuk menciptakan sebuah warna ini, dan ini tidak terlalu terang. Selanjutnya untuk komponennya ini bisa digeser. Lalu yang kedua tadi ada tipografi. Tipografi itu termasuk ke dalam tulisan. Sebuah software maupun website, tulisan sangat berpengaruh
karena tulisan di sini bisa memberikan hasil yang berbeda pada setiap desainnya. Ketika kamu atau teman-teman semua ingin menggunakan Times New Roman, itu bisa saja digunakan, tapi itu terlalu kaku. Maka di sini bisa menggunakan Arial maupun font-font yang saat ini banyak beredar di Google. Selanjutnya ada grafik. Grafik icon yang digunakan sebagai ilustrasi penggunaan sistem. Ini icon, icon juga. Ini juga yang mempengaruhi dalam menariknya sistem atau user interface. Selain dalam komponen, itu tampilan UI dirancang dengan beberapa aspek pada tampilan sebelumnya. Jadi ada sebuah layout, ada gambar logo, warna, dan juga tipografi yang sangat penting untuk memadukan sebuah karya desain dalam sebuah website maupun sebuah software. Yang kedua, semua elemen yang memperindah tampilan tersebut termasuk dalam elemen UI. Karena semua ini berpadu atau saling terikat dan saling melengkapi satu sama lain. Maka ketika komponen-komponen ini sudah memberikan sebuah tampilan-tampilan yang menarik, itu juga termasuk ke dalam sebuah UI. Jadi UI itu bukan hanya sebuah aplikasi saja. Di sini juga tertulis bahwa UI juga termasuk ke dalam sebuah website. Nah, selanjutnya contoh user interface website ruang guru yang seperti tadi saya. Oke. Selanjutnya, apa fungsi dari user interface itu sendiri? Yang pertama, user interface ini menciptakan kesan pertama bagi pengguna. Yang kedua, memberikan pengalaman pengguna yang baik. Maksudnya memberikan kesan pertama bagi pengguna seperti apa? Jadi misal ketika kita datang ke sebuah toko yang sangat rapi, pasti teman-teman merasa nyaman berbelanja di situ. Karena kita bisa menemukan sebuah produk yang dibutuhkan dengan cepat. Nah, sama seperti perumpamaan tadi, kita terapkan di dalam sebuah aplikasi dan website. Fungsi UI adalah menciptakan kesan yang baik sehingga pengguna betah untuk menggunakannya. Jika produk yang dimiliki UI yang baik, maka pengguna akan menganggap bahwa website yang kita buat ini adalah website yang ramah dan mudah digunakan oleh pengunjung. Yang kedua, ada memberikan pengalaman pengguna yang baik. Tentunya produk harus mudah digunakan agar bermanfaat bagi penggunanya. Sehingga tidak hanya pada penggunaan pertama kali, tapi juga untuk pemakaian berikutnya. Nah, itulah mengapa fungsi user interface memastikan setiap pengalaman pengguna yang baik di setiap halaman website yang diakses. Dalam mendesain user interface, kita bisa memperjelas letak menu, tombol, dan elemen lainnya. Dengan begitu, akan mendukung navigasi yang baik di website atau aplikasi yang kita miliki. Pentingnya UI bagi sebuah produk. Yang pertama, memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Tampilan UI yang baik artinya akan memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Kenapa? Karena ketika kita sudah mendesain UI yang bagus dan relevan, itu user akan mudah dalam mencari apa yang ia inginkan dan apa yang ia fokuskan di dalamnya. Selanjutnya, untuk meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. UI ini untuk meningkatkan pengalaman dan kepuasan pengguna hingga pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah pengguna.
karena pada UI yang baik dan bisa diterima oleh banyak orang dan membuat orang betah dengan sebuah website maupun software yang kita miliki, itu akan meningkatkan sebuah penjualan atau pertumbuhan bisnis kita. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas branding. Kegunaan user interface adalah sebagai ciri khas sebuah produk. Maksudnya, ketika kita ingin menjual barang-barang, baik itu makanan, elektronik, perabotan, maupun yang lainnya, sofa ataupun barang-barang lain, itu memiliki ciri khas. Misal seperti Grab, itu memiliki ciri khas berwarna hijau. Sama seperti website maupun software, warna juga menjadi ciri khas dalam penggunaan UI. Selanjutnya, di sini ada karakteristik user interface yang baik. Yang pertama, karakteristik user interface yang baik adalah jelas dan ringkas. Ketika kita membuat sebuah user interface, baik dalam sebuah website maupun sebuah software, maka kita harus membuat itu menjadi sesuatu yang jelas dan ringkas, dan nggak boleh itu mempersulit ya, karena user interface ini memang diperuntukkan untuk para user yang berselancar di internet untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, tetapi ternyata tidak ringkas, tidak jelas, maka user-user ini akan beralih ke tempat yang lain. Yang kedua, desainnya responsif. Maksudnya responsif seperti apa? Jadi pengunjung ini dapat mengakses website itu sesuai dengan perangkat yang mereka miliki. Misalnya seperti ini. Ini kan ada sebuah website ruang guru dengan tampilan laptop, desktop ya. Dengan tampilan desktop seperti ini tampilannya. Dan kita akan rubah ke tampilan HP. Oke. Kita rubah ke tampilan HP di sini. Nah, ini dia. Nah, ini sudah kita rubah ke tampilan Android. Maka desain itu akan berubah menyesuaikan dengan bentuk dan juga ukuran. Ini dinamakan responsif. Ya. Jadi dia menyesuaikan. Emang ada yang nggak responsif? Ada. Jadi mungkin ini gambarnya bisa lebih atau kepotong, atau mungkin ini iklannya nggak ada karena tidak responsif, tidak menyesuaikan. Nah, inilah yang dimaksud dengan UI yang responsif. Dia bisa di segala kondisi, baik itu di mode desktop maupun mode Android gitu. Kita keluarkan. Oke, ini kembali lagi. Nah, selanjutnya kita kembali ke selanjutnya, informasi terstruktur dengan memilih jenis dan warna font yang senada. Maksudnya informasi yang terstruktur bagaimana? Jadi seperti ini. Sini juga saya ada contohnya. Ada sebuah merchandise dari Indonesia dan juga dari luar negeri. Ini saya mengutip dari Amazon. Bisa dilihat di sini tampilannya. Sini ada menu, sini ada tampilan untuk memilih juga. Ini ada barang-barangnya di tengah sini. Dan untuk penjelasannya ada di bawah. Rinko by branded packaging shipping tab 2. Nah, ini bisa teman-teman bedakan ya untuk website ini. Teman-teman ingat. Dan sekarang kita bedakan dengan Shopee. Ini dia. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa keterikatan data maupun
struktur data, dan kita memilih jenis maupun font yang senada, itu sangat berpengaruh pada desain user interface kita. Kenapa? Karena dengan memilih warna yang baik dan juga font yang benar, maka kita bisa menyesuaikan dengan desain kita seperti ini. Menurut saya kalau yang Shopee seperti ini tampilannya sudah sangat bagus daripada yang Amazon. Lebih menarik seperti ini. Jadi kita mudah untuk mencari apapun yang kita inginkan di dalam sini. Oke, selanjutnya kontras warna yang baik. Baik, ini dari ketiga website ini mereka menggunakan kontras warna yang sangat baik. Kita ambil contoh, misal di ruang guru ini dia mengambil warna biru namun agak kehijauan belah sini, dan warnanya tidak terlalu terang maupun tidak terlalu gelap. Ini sangat padu, dan ini menggunakan gradiasi di sini dan menggunakan komponen bundar untuk menambah beberapa efek icon supaya tidak terlalu kosong di bagian sini. Dan ini menggunakan font yang biasa digunakan di website-website lain, namun dengan variasi dan variatif icon-icon tambahan seperti ini. Nah, kalau di Amazon ini lebih simple. Jadi dia hanya desain di atas sini, di bawah sini hanya ada shadownya, dan di sini tulisannya pun nggak dikasih apa-apa, cuma dikasih bintang sebagai penilaian. Dan kalau untuk di Shopee ini lumayan bagus, dia warnanya stabil dan konsisten menggunakan warna oranye. Komponen yang dia gunakan untuk icon-iconnya juga berwarna putih, full putih semua, baik dari medsos maupun ke notifikasi dan juga bantuan, dan juga ada login serta daftar di sini. Nah, selanjutnya jenis-jenis user interface. Yang pertama ada command line interface. Sebelum adanya user interface, kita terlebih dahulu menggunakan command line interface. Apa itu command line interface? Kalau kalian yang nggak tahu, command line interface itu CMD. Jadi seperti kita di sini, teman-teman bisa klik aja Windows R, terus ketikkan CMD. Nah, ini adalah tampilan dari command line interface. Jadi command line interface ini berbasis tulisan, ya. Jadi dia berbasis tulisan yang dimana kita harus mengetikkan perintah untuk dapat berinteraksi dengan aplikasi maupun software. Dan ini cuma ada di CMD saja, dan juga komputer-komputer zaman dulu. CMD ini atau command line ini banyak digunakan pada program zaman dulu ya, kayak Windows zaman dulu tuh Windows XP, terus Windows 86 kalau tidak salah, itu banyak menggunakan command line karena memang belum ada GUI, graphical user interface, itu belum ada karena kebanyakan masih laptop dari generasi pertama dan kedua, juga ketiga ya. Oke, selanjutnya ada graphical user interface. Nah, setelah adanya command line ini terciptalah graphical user interface yang dimana memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan sebuah objek visual, termasuk tombol menu dan juga tab untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagian besar biasanya yang menggunakan GUI adalah Windows, yang bisa kita lihat di sini ketika kita klik di keyboard Windows. Di sini ada icon-icon atau tombol-tombol yang bisa kita klik, ya.
Nah, itu tadi adalah sebuah graphical user interface yang bisa kita ketik di sini. Yang ketiga, di sini ada menu driven interface. Jadi menu driven interface ini adalah GUI yang bergantung hanya pada rangkaian menu dalam pengoperasiannya. Biasanya masing-masing menu mengarahkan pengguna ke halaman lain yang berisi menu lanjutan. Ini juga ada di dalam sebuah Windows. Misal kita buka setting sini. Nah, ketika kita klik ini, maka ada tombol lanjutan di sini. Tuh, kita klik ini ada tombol lagi. Klik ini ada tombol lagi. Kita buka lagi ada tombol lagi. Kita masuk lagi kan, semakin dalam ke sini. Nah, itulah yang dimaksud dengan menu driven interface. Oke. Selanjutnya ada form based interface. Apa itu form based interface? Jadi form artinya pendaftaran ya. Base itu database. Seperti contohnya kayak pendaftaran di email. Saya akan contohkan di sini. Oh, di sini ya. Nah, ini dia. Ini adalah form based interface yang biasanya tujuannya memang untuk mengisikan sebuah formulir maupun data diri kita. Selanjutnya, yang terakhir adalah mobile user interface. Nah, biasanya interface ini digunakan pada Android yang memang interface di sana menggunakan sistem touchscreen ya, khusus untuk Android. Oleh karena itu, elemen-elemennya disesuaikan untuk layar perangkat mobile yang lebih kecil daripada sebuah desktop. Nah, jadi begitulah penjelasan tentang desain user interface. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.